Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, memberi kita nikmat hidup, kesehatan, kesempatan, terlebih lagi hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita kembali hadir menunaikan salat subuh secara berjamaah. Dan sekarang kita lanjutkan pengajian membaca dan mengkaji kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi. Salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallim wa barik. Anak sekalian, jadi kita ini adalah mujahid-mujahid, para pejuang-pejuang agama. Ya. Makanya ini kita harus bersungguh-sungguh. Saya tahu sekarang ada kegiatan perkampungan Nahwu, tapi tetap kita adakan pengajian. Ya, jadi kita berjuang melawan capek, melawan rasa ngantuk. Memang kita yang mondok dibandingkan tidak mondok jauh beda. Mereka yang pulang ke rumahnya mungkin sekarang belum bangun, dan tadi malam mereka tidak ikuti kegiatan, bahkan boleh jadi hanya main game. Tapi kita alhamdulillah belajar sampai tengah malam, kemudian cepat bangun, belajar lagi, belajar dan belajar terus. Itulah jihad namanya. Ya. Insyaallah kesungguhan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Insyaallah. Baik, sekarang kita baca hadis yang dimulai dengan harful mim, hadis ke-1096. Kita baca dulu bersama-sama ya. Ma min musibatin. Coba semua. Saya ulangi. Ma min musibatin. Tusibul muslimah. Illa kaffarallahu biha anhu. Hatta asyaukata yushakuha. Rawahu Syaikhan an Aisyah. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa pada pengajian kitab hadis
Kita menghafal ya. Siap jadi menghafal? Bagus. Hadis berapa? Yang mana dihafal? Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah itu. Coba bersama-sama. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Coba diartikan bersama-sama. Bagus. Minimal satu hadis dihafal setiap pengajian itu luar biasa. Luar biasa. Yang penting jangan kita lalai. Sekali lagi hafalan kita bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Ya, untuk sendiri. Baik, kita lanjutkan. Ma min musibatin tusibul muslimah. Tiada satu musibah pun, jadi ma min musibatin, tiada satu musibah pun tusibul muslimah yang menimpa seorang muslim. Tusibul muslimah yang menimpa seorang muslim. Illa, melainkan kaffarallahu biha anhu, melainkan Allah menghapus daripadanya melainkan Allah menghapus daripadanya dosanya hatta asyaukata yushakuha, sampai duri menusuk kakinya, sampai duri menusuk kakinya. Ya. Jadi menurut hadis ini bahwa setiap musibah yang menimpa orang muslim, ya namanya musibah itu apa yang dimaksud musibah? Musibah itu sesuatu yang menimpa yang kita tidak senangi atau yang menyakiti perasaan, itu musibah. Jadi bukan hanya kematian, bukan hanya kecelakaan, kebakaran dan lain-lain, tapi semua yang terjadi yang menjadikan kita sedih, itu musibah. Itu sebabnya dalam Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah terjadi pada diri Rasulullah. Pada waktu itu hanya lampunya yang mati tiba-tiba. Lampu. Dulu kan tidak ada lampu listrik. Lampu minyak. Itu tiba-tiba mati. Maka Nabi langsung katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau kita di sini tiba-tiba mati lampu, apa dibilang? Agora ini. Padahal seharusnya biar mati lampu bilang juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma biasanya tahu salah paham. Disampaikan satu kabar, wih, yanu kecelakaan nih, langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa nak bilang orang? Jangan bilang begitu, telah mati ji. Biar tidak mati, kan kecelakaan itu musibah mi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Yanu dicuri sapinya yanu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah juga kan. Jadi Nabi lampu saja yang padam dia ucapkan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, ini kan hanya lampu yang mati." Maka Nabi katakan bahwa yang namanya musibah itu sesuatu yang terjadi yang menjadikan kita ya sedih, yang menjadikan kita tidak enak gitu. Itu namanya musibah. Nah, setiap musibah yang terjadi, misalnya apa yang menimpa diri kita, kita kecelakaan, kita kena sesuatu yang jatuh, runtuhan misalnya, atau bahkan sampai ada yang tusuk ke kita, lalu kita sabar, maka ternyata itu menjadi asbab dihapusnya dosa-dosa kita. Gitu. Terhapus dosa-dosa kita dengan terjadinya musibah itu. Makanya orang arif atau wali-wali Allah itu kalau dia kena seperti itu dia gembira. Bahkan kalau lama-lama tidak pernah kena musibah, dia pikir-pikir, kenapa itu tidak pernah lagi kena musibah? Karena kenapa? Musibah itu dia nikmati. Karena dia meyakini bahwa dengan musibah menjadi asbab Allah hapus dosa-dosa kita. Makanya tidak pernah dia menggerutu, tidak pernah dia marah-marah, apalagi memprotes Allah kalau terjadi musibah, tapi dia malah syukuri itu. Ya, dia syukuri. Ya, hatta asyaukata yushaku, sampai duri yang menusuk kakinya. Hadis ini riwayat Nasyahan dari Aisyah. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya. Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Jadi nahala bermakna a'ta. Jadi ada catatan kakinya di bawah. Ma nahala walidun, tiada pemberian walidun, orang tua, tiada pemberian orang tua waladahu, kepada anaknya, afdalah, yang lebih afdal, min adabin hasanin, daripada adab yang baik, Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Ya. Jadi saya ulangi, manahala walidun waladahu afdalah min adabin hasanin. Ya, ini gampang juga dihafal ya. Gampang juga diartikan.
Tiada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih afdol daripada adab yang baik. Iya. Jadi pemberian orang tua kepada anaknya itu kan banyak. Kalau jadi uang, harta, kendaraan, dan lain-lain. Itu semua kalau dibandingkan dengan pemberian berupa adab, pendidikan adab, akhlakul karimah, itu dikalahkan semua yang berbentuk materi. Karena Nabi katakan tidak ada yang pemberi yang lebih afdal daripada adab-adab yang baik. Berarti pentingnya pendidikan akhlak, pendidikan adab kepada anak-anak. Nah, ya. Sekarang inilah yang menjadi krisis kita tentang akhlak. Makanya alhamdulillah bagi santri yang tinggal pondok betul-betul jauh beda dengan yang tidak tinggal pondok, jauh beda. Mulai dari ya tutur katanya, pergaulannya, cara bicaranya, ya cara berpakaiannya, pergaulannya beda. Mereka yang pulang-pulang terbentuk dengan lingkungannya, terpengaruh dengan lingkungannya. Ya. Kalau lingkungan kita adalah pondok pesantren yang selalu ditemani bergaul setiap hari sama santri, diawasi oleh guru pembina. Itu enaknya kita di pondok. Tapi yang pulang-pulang, masya Allah, terbentuk dengan lingkungannya. Apa biasa nalangnya walakna, yaitu injom mantan di pikiran, yaitu saya napau. Tidak ada adat, tidak ada adab, ya, tidak ada adab istiadat. Ini, jadi alhamdulillah, makanya itu sekarang solusi pendidikan adalah pondok pesantren. Inilah solusi pendidikan sekarang. Mereka yang tidak mondok hancur akhlaknya, hancur perilakunya. Mereka tidak mondok. Kenapa? Mereka hanya terbentuk dengan apa yang selalu dia lihat. Setiap saat buka HP, apa di HP itu? Game. Coba perhatikan di game itu. Semua negatif. Tidak ada guna-gunanya. Berjam-jam sampai tengah malam bahkan sampai subuh main game. Apa dilihat di situ? Tidak mendidik. Tidak mendidik. Ada game. Biasa kalau ku intip-intip gitu orang main game, mengejar orang terus dikejar. Ku bilang, woi apa salahnya itu dikejar terus gitu dong. Kalau nak apa nak tembak ki, nak pukul ki, kenapa dikasih begitu orang? Tidak ada salahnya. Apa itu? Itu belajar kekerasan di situ, belajar memukul, belajar menyakiti orang. Itu tidak benar. Ya. Jadi itulah yang membentuk mereka. Setiap saat itu yang dilihat, tidak ada guna-gunanya. Pertama, waktu terbuang begitu saja. Seharusnya mengaji ki, seharusnya selesai 1 juz, 2 juz, itu masih game terus. Inilah yang menghancurkan yang menghancurkan masa depan kita ini. Alhamdulillah kita yang mondok ya dilarang bawa HP sehingga betul-betul terbentuk kita punya perilaku. Ya. Itu. Jadi tiada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih afdal daripada pemberian adab yang baik atau akhlakul karimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kita lanjut. Mathalul baiti alladhi yuzkaru Allah Ta'ala fihi. Mathalul baiti
Apa artinya masal? Kalau bahasa Indonesia bilang misal, apa itu misal? Misalnya. Perumpamaan. Misalnya, berarti perumpamanya itu sama. Masalul baiti, apa artinya kalau baiti? Rumah ya bagus. Masalul baiti, perumpamaan sebuah rumah. Perumpamaan sebuah rumah. Alladzi yuzkarullahu ta'ala fihi, yang di dalamnya yuzkarullahu ta'ala, di dalamnya digunakan berzikir kepada Allah, digunakan berzikir kepada Allah. Wal baitul ladzi, dan rumah yang la yuzkarullahu fihi, dan rumah yang tidak digunakan berzikir kepada Allah di dalamnya, dan rumah yang tidak digunakan berzikir kepada Allah. Bagaimana perumpamannya? Mathalul hayyi wal mayyiti. Apa artinya itu? Al hayyi wal mayyit. Mathalul hayyi wal mayyiti, seperti orang hidup dan orang mati. Seperti orang hidup dan orang mati. Ya, jadi itu bedanya ya. Kalau ada rumah yang satu selalu digunakan untuk zikir kepada Allah. Zikir itu bukan hanya pegang tasbih baru ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bukan hanya itu. Tapi ingat bahwa zikir yang paling tinggi, yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Itu zikir itu. Jadi membaca Quran itu juga zikir ya. Bahkan itulah zikir yang paling tinggi. Jadi itu bedanya. Quran rumah yang selalu dibaca Quran di dalamnya dengan rumah yang tidak pernah dibaca di dalamnya Quran, itu perumpamannya kata Nabi seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Artinya rumah itu hidup kalau selalu dibaca Quran di dalamnya. Tapi kalau ada rumah yang tidak pernah dibaca Quran di dalamnya, itu sama dengan rumah yang mati. Rumah yang mati, tidak ada cahayanya. Ya, ini. Oleh itu, jangan jadikan rumah kita hanya seperti kuburan. Apa itu maksudnya seperti kuburan? Kuburan itu tempat tidur kuburan itu tempat tidur, tapi tidur selama-lamanya. Artinya kalau ada rumah hanya untuk tempat tidur, tidak pernah mengaji di dalamnya, tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, itu rumah itu sama dengan kuburan saja, hanya tempat tidur belaka. Ya, jadi kita yang santri ini, ya selain kita kasih tahu juga mamata bapakta di rumah supaya rajin-rajin mengaji, minimal setiap hari harus pernah dibaca Quran di rumah tak. Setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari 1 juz, ya biar
setengah juz saja atau satu halaman saja, yang penting mengaji. Itulah cahayanya rumah mata. Karena kalau tidak pernah dibaca Quran, ada Quran di rumah mata, tapi disimpan saja. Limbuk buka milawalawa kami taliban dibungkar. Maka Quran itu tidak bisa mengeluarkan cahayanya. Makanya dibuka, dibaca, sehingga Quran itu mengeluarkan cahayanya. Ya, Quran itu adalah cahaya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Syekhan dari Abi Musa al-Ash'ari. Ya. Kita lanjut satu hadis lagi ya. Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasa al-khair. Mathalul alimi. Apalagi tadi artinya mathalu? Perumpamaan. Al-alim. Orang bagus, orang alim. Apa itu orang alim? Orang yang mengetahui bagus, orang yang orang yang berilmu. Jadi perumpamaan orang alim. Alladzi yu'allimun nasan al-khaira, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Bisa juga berarti yang mengajarkan orang lain kebaikan. Yang mana benar itu? Yu'allimun nasal khaira, yang mengajarkan orang lain kebaikan. Wa yansa nafsahu, namun dia lupa dirinya. Wa yansa nafsahu, namun dia lupa dirinya. Kama thalis siraji, seperti, kama thalis seperti, bisa juga bagaikan, sama ya. As-siraji, apa artinya siraj? Lampu atau pelita. Ya, seperti lampu atau seperti pelita. Yudhi'u lin-nasi, yang menerangi orang lain, wa yahriku nafsahu, namun membakar dirinya sendiri. Rawi Tabrani An-Jundub. Ya. Jadi ini perumpamaan lagi ya. Bagus sekali ini diceramakan. Mathalul alim alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu. Perumpamaan orang alim. Orang alim itu ya kita semua, orang alim. Orang yang belajar dan memiliki ilmu. Ada orang alim suka memberi nasihat kepada orang lain, suka mengajari kebaikan pada orang lain, tapi dia tidak lakukan. Ini yang maksudnya wayang sanafsau, dia lupa dirinya. Woi, lampang asa kebar jama. Menurut langir di bang, lampang kebar jama. Ia mentang cencidong. Ia tak lama berjama. Itu sama, menyuruh orang lain pada kebaikan padahal dia lupa dirinya. Atau dia cegah orang lain, tiap usahanya mantai kutu game, anda matu-matuna. Maka pernah kali-kali nama mau dibala game tombi. Jadi dia tegur orang lain dari kesalahan, tapi dia yang melakukan kesalahan itu. Bagaimana perumpamannya orang ini? Dia suruh orang pada kebaikan, diajari orang lain pada kebaikan, dia tidak lakukan, maka kama thalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu. Seperti pelita.
menerangi orang lain tapi hancur dirinya. Apa itu contohnya? Lilin begitu rela hancur demi menerangi orang lain. Mau begitu? Ya sebaiknya jangan kita seperti lilin, menerangi orang lain tapi kita jangan habis, jangan hancur. Kita juga harus tetap menjadi penerang. Harus tetap menjadi penerang. Jangan seperti lilin, orang lain diterangi, melupakan diri sendiri. Kita hancur. Jadi yang dinasihati masuk surga, kita masuk neraka. Kadang-kadang kan begitu ya. Kita pernah menyampaikan dakwah. Orang yang mendengar mencatat baik, diamalkan. Wih, alhamdulillah jadi orang soleh, rajin berjamaah. Kita tidak. Satu saat ketemu, wih, luar biasa bela. Rajin duduk mau kalau berjamaah kau apa nak aku hari gitu ngajari ya ustaz. Cara mata jintu kulang ngerit driolo aku sadar mo. Ternyata jauh kata pelangiri ceramah sadar, ustaz natang sadar. Ustaz natali banicid masigi ka, jauh kaca maana rajin apa berjamaah. Itu namanya sama dengan lili. Jangan kayak begitu. Jangan kayak begitu Seharusnya ya kita sebagai mubalik, apa yang pernah kita sampaikan kita dulu yang mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya di sisi Allah kalau kita hanya mengatakan, menyampaikan lalu kita tidak kerjakan. Ya. Jadi itu. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani dari Jundub. Sudah berapa hadis dibahas ini? 1, 2, 3, 4 ya. 4 hadis. Ya, segera demikian dulu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Minimal pada kesempatan ini kita menghafal 1 hadis. Coba baca dulu sama-sama. Mana hala walidun waladahu. Coba semua. Mana hala walidun waladahu. Afdalah min adabin hasanin. Mana hala walidun waladahu afdalah min adabin hasanin. Tiada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih afdol daripada adab yang baik. Insyaallah akan pada hafal adab yang sudah hafal. Ada nih. Orang cerdas otaknya itu 1-2 kali dibaca sudah hafal. Mana hala walidun waladahu afdalah min adabin hasanin. Dapat sekali apa ya? Ya memang pendek hadis ini tapi maknanya luar biasa. Jadi anak sekalian supaya kita semangat menghafal. Ya, ada yang sudah hafal? Ada nih? Ada lebih? Coba siapa yang sudah hafal? Oh, Hajar. Silakan Hajar. Bagus. Hadiahnya 10.000 rupiah. Masa nakal lagi Hajar. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Billahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulpen. Tanggal berapa ini hari?